Ayub pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Maka berbicaralah Elifas, orang Teeman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung. Patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijak seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Yakobus 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan hengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu.
Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika kita punya komunitas, ya kan kita rawat ya, saudara ya. Kita punya komunitas, ya kita nggak boleh masa bodoh. Ya, itu kabarnya istrinya Pak Siliwangi gimana ya? Udah sehat belum ya? Dulu kan ingat udah sakit dulu. Ya sampai, aduh kasihan ya dulu isinya Pak Siliwangi dulu. Ada nggak yang kepikir mau besuk tuh saudara? Wah, Pak Toping gimana sekarang ya kabarnya ya? Kok nggak ada yang nanya ya? Tiap hari kita ngumpul ya saudara ya. Di Zoom, di YouTube itu ya. Kita ada banyak sekali komunitas, komunitas doa pagi, komunitas dokter medsos, komunitas hari Minggu, ya, komunitas yang gubrak-gubrak, komunitas ya suara kenabian bagi dunia itu ya, yang gubrak-gubrak itu. Sekarang kita nggak terlalu gubrak-gubrak lagi ya. Kita ada banyak sekali komunitas di sini ya, saudara ya. Komunitas Kopdar juga ada ya. Kita ada Duo Linda, ya, bukan Duo Maya, tapi Duo Linda. Linda Surabaya dan Linda Jakarta, saudara ya. Nah, itu komunitas Kopdar. Kita ada juga, saudara ya. Tapi itu semua kaitan menjadi satu semuanya ya, saling berkaitan. Kita ada banyak sekali komunitas di sini. Ya. Nah, saudara, besuk itu sesuatu banget loh. Ya, besuk. Jangan kamu pikir cuman datengin orang itu, cuman apa? Karena kamu nggak dikasih tahu betapa pentingnya besuk itu. Ternyata besuk adalah bagian dari perintah Tuhan Yesus yang kalau kamu tidak lakukan, kamu tidak masuk surga loh saudara. Saya, ya kan, pagi ini tak kasih tahu supaya saya jangan salah. Waktu aku di penjara, kamu tidak tengok aku. Waktu aku sakit, kamu tidak merawat aku. Waktu aku lapar, haus. Yang kita lakukan sekarang lapar dan haus, kamu rawat. Tapi besuk bagaimana, saudara?
ya, kita belum pernah lakukan ya, secara serius. Kita sudah ada tim besuk ya, ada Apeng, ada Bu Ida, ada banyak ya, ada siapa lagi tuh kemarin ya, tentu tim kopdar kita, Bu Linda, ya kan, kita ada punya tim besuk tentu ya. Sekarang ada Pak Yuda ya, tim besuk kita baru, Pak Yuda sama Pak Mulia, ya saudara ya. Kita sudah mulai lagi, tapi tentu tim besuk yang lama tetap kita minta tolong, karena tim besuk itu harus banyak. Ya, apalagi kita ini komunitas kan seluruh dunia. Ada Apeng, ada siapa lagi tuh kemarin, Bu Ida, siapa lagi ya, Pak Apeng ya dulu ya. Bentar, zamannya Pak Apeng siapa aja nih? Ini saya nanya-nanya nih. Siapa Pak Apeng? Rohana Budi. Siapa lagi zamannya Pak Apeng? Siapa Pak? Itu Pak Yance. Ya, Pak Yance. Siapa lagi ya Pak? Pak Yance, Pak Apeng. Pak Yance itu saya bangga sekali dengan Pak Yance. Mungkin Bu Esther Jakarta Barat satu pastor. Esther, siapa lagi? Pak Yance itu dalam segala keminimannya nggak pernah minta, nggak pernah apa, saudara ya. Dia selalu rajin ya. Setiap kali kita minta tolong langsung berangkat Pak Yance itu ya. Luar biasa. Mungkin kita perlu ini ya, perlu masukkan lagi tuh Pak Mulia, Pak Yance ini ya. Apa yang diajak lagi semua ya, dilibatkan lagi semua, diaktifkan. Karena nggak mungkin kerja sendirian. Ya kan, kalau udah jauh-jauh begitu, kayak Pak Apeng dulu dari Sabang sampai Merauke besok sendiri. Dari mana dulu Pak Apeng itu? Jauh-jauh ya berangkat. Ke Bandung, semua kudu berangkat. Nah, urusan pokoknya kudu berangkat. Di single semua. Ya, ini ada Pak Mulia. Ya, ini saya kasih pengumuman nih sekalian ya. Ada Pak Yuda dengan Pak Mulia nih ya, timnya tentu dengan tim Kopdar masih ya, dengan duo Linda. Surabaya dengan Jakarta, ya tim Kopdar soalnya kita kan. Nah, saudara, tim besuk ini sangat penting, saudara ya. Bagian dimana kalau kamu tidak pernah melakukannya, hati-hati saudara. Ada syarat keperapian yang menyala-nyala. Kamu harus belajar peduli. Itu loh maksudnya Tuhan Yesus. Oh, kita diakoninya bagus, saudara ya. Bagus banget. Tapi jangan berhenti di diakonia. Ayo kita mulai besuk. Saya tuh lagi, tadi kan saya baru istirahat tadi ya. Saya habis itu saya istirahat sebentar ya. Sambil istirahat, saya tiba-tiba dapat wangsit, saudara. Kita mau bikin tim besuk super. Ya, kita mau bikin tim besuk yang super. Tim besuk yang benar-benar punya encourage. Nah, nanti kita mau belajar sama Dr. Vivina ya, bagaimana cara kamu mendengarkan orang. Ya. Mendengarkan orang. Kalau kita lagi besuk, Anda jangan banyak ngomong. Biarkan yang dibesuk itu banyak ngomong, saudara, karena dia lagi pengen curhat macam-macam, pengen cerita, udah 4, saudara. Nah, itu nanti ada caranya ya. Nanti kita bikin training khusus ya. Tim Embun Pagi nanti kita booking Ibu Vivina untuk ngajari khusus mendengarkan ya, bagaimana mendengarkan dan memberi komentar ketika ada orang curhat, apalagi kalau orang curhatnya rahasia, saudara. Oh, hati-hati saudara ya. Nah, itu nanti kita training ya. Siapa yang mau ikut cepetan daftar sama Pak Mulia, saudara, sama Pak Yuda ya, daftar. Kita nanti ada bikin training mendengarkan. Nanti itu bagian dari konselor ya. Nah, saya sama Bu Vivina ini saya lagi ndak akur masalah teologinya ini Bu Vivina nih, ending dari teologinya Kak. Karena teologinya harus teologinya kita, saudara ya. Karena Bu Vivina kan juga dari teologi yang lain. Nah, harus teologinya kita. Nah, saudara, ketika kamu menjadi tim besuk, ya, saudara, tahu nggak, orang yang Anda besuk itu, ya, kita tidak tahu kerohaninya di bawah atau di atas kita. Kita nggak ngerti, saudara. Kita tidak tahu masalah dia lebih berat atau lebih ringan daripada kita. Pokoknya kita datang, besuk, tengok. Entah itu secara formal dari yayasan, dari gereja, atau informal. Aku pengen nengokin ini
Saudara, seringkali orang yang besuk itu menjadi beban bagi yang dibesuk, saudara. Ya, menjadi beban dari yang dibesuk. Apalagi kalau Anda makannya banyak kayak saya, saudara. Lagi besuk malah ngabisin bahan makanan rumah, bahan seminggu dimakan sendirian. Ya, kacau itu, saudara. Ini Pamulia ini kurus-kurus makanya banyak, hati-hati kalau dibesuk Pamulia, janjian dulu, saudara ya. Pamulia makan dulu di rumah kalau mau besuk. Makanya banyak Pamulia besuk nanti ngabisi makanannya tuh di rumah orang, saudara ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ya, itu juga itu kan bagian dari etika ya. Nanti ada trainingnya ya. Kita ada training besuk. Saya akan ini sendiri ya. Saya akan salah satu dari trainernya. Ya, Dr. Vivina saya ya akan jadi salah satu trainernya ya. Dan saudara, waktu mau besuk itu kita balik lagi ya. Orang itu lagi ada sesuatu. Umumnya ada sesuatu. Ada beban. Lagi kesepian misalnya, ya. Lagi ada penyakit, seperti Pak Tobing, atau dulu Siliwangi ya. Jangan lagi dibesuk, kamu malah omelin dia. Siliwangi lagi besuk, diomelin Bu Lianti. Lagi dibesuk. Nah, kalau Pak Siliwangi orangnya nggak tersinggung, saudara ya. Baik Pak Siliwangi nih. Lagi dibesuk, diomelin sama Bu Lianti, saudara. Tapi tetap diobatin sama Bu Lianti ya. Tetap diobatin. Bu Lianti ini ada-ada aja. Tidak ada yang bebas dari omelannya Bu Lianti ya, saudara ya. Saya jadi omelin sama Bu Lianti, sama saudara. Tapi jangan, saudara, kalau kamu lagi besuk, kamu jangan ngomelin orang, saudara ya. Dia sudah cukup menderita. Dia sudah capek. Ya, ngerawat orang sakit itu capek loh, saudara. Ya, kalau ada orang baru bercerai, kamu besuk, saudara. Kamu jangan bahas perceraiannya itu, saudara ya. Kalau dia cerita ya kamu diemin saja, iyain aja. Kalau ada orang lagi ada masalah, beban yang berat, sakit lah, masalah lah, atau ada dia baru dalam masalah rumah tangga, biasanya sakit, saudara ya. Kalau lagi dibesuk itu dia akan cerita banyak sekali. Dia capek, intinya capek. Ya, kalau lagi cerai biasanya dia nyalain orang. Ya, kalau lagi banyak utang biasanya juga dia nyalain orang terus tanya, iya nih aku bisa dipinjemi nggak? Nah, itu siap-siap tuh Pak Mulia. Jangan pernah bawa ATM. Nanti kasihan duitnya keluar itu nanti. Ya kan begitu, cita-cita kita kasihan, akhirnya duit dari kantong kita pindah ke kantong dia yang kita besuk ya, saudara. Bukan itu juga yang mau saya sampaikan tentang besuk ini, saudara ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ketika kamu besuk, kamu sedang transfer spirit. Ketika kamu besuk, sedang terjadi pertukaran roh, saudara. Nah, iya, belai loh. Rohnya dia yang lagi sial, tanda kutip ya, dengan rohnya kita bertukaran. Ya kan? Kamu lagi datengin orang yang lagi punya masalah. Dan kamu sendiri sedang membawa masalah. Ketika kamu mau besuk, kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu datang kepada orang itu dengan berkat. Dan kamu tidak membawa masalahnya dia ke dalam hidupmu. Ya. Kamu tetap punya roh yang murni. Karena ketika kita datang, ya, kalau orang Tionghoa itu tahu, saudara ya, hitungan begitu ya. Kalau misalnya nih kamu baru layat, kalau baru layat, kamu jangan ke rumah bayi, saudara, ke rumah orang yang baru punya bayi. Misalnya contoh begitu ya, orang Tionghoa itu tahu. Kalau kita nggak perlu begitu, ya. Cuman intinya ada sebuah kenyataan bahwa kita dengan orang, ya, ini bukan dalam kondisi biasa, tapi dalam kondisi ekstrim. Nah, seringkali yang dibesuk ini toksik, saudara. Ngeluh, keluhan yang kelas berat, saudara.
sampai kita capek. Makanya ketika kamu membesuk datang kepada orang, itu Tuhan ingin kita membawa kasih karunia. Makanya obatnya biasanya apa ya, dibawain buah, dibawain makanan, dibawain parcel kecil, seneng, cair langsung. Apalagi kalau lagi besuk dibawain babi panggang, saudara ya. Waduh, langsung cair itu saudara ya suasananya. Ya kan? Kalau lagi besuk ayam, kamu besuk orang Islam jangan bawain babi panggang, kamu nanti menghina dia. Itu kayak di tempat kita, ya ada satu ibu orang Indonesia, terus ada lagi jemaat kita dari homeless itu, dari Bukam itu ya, bukan gelandangan tapi dia orang miskin ya, salah satu orang miskin, orang India. Dia datang ke tempat kita dipaksa makan sapi sama si ibu ini, saudara, mutung, saudara, 3 bulan nggak mau datang lagi ke tempat kita. Setelah ibu Indonesia ini udah nggak sama kita, orang India ini datang lagi ya, satu grup, satu gengnya dia datang, saudara ya. Satu gengnya dia orang 5 itu orang India itu ya, Vikram, Ricardo, ini Bu Marjuni tahu tuh ya, Vikram, Ricardo, Basan ya, si Rusni, Rames, itu grupnya India itu tuh ya, orang-orang Surinam itu ya, saudara ya, datang ke tempat kita dipaksa makan sapi, saudara. Jangan ya, saudara ya, jangan. Tapi kita berikan sesuatu ya, itu salah satu cara untuk mencairkan. Oleh-oleh itu selalu baik, saudara ya. Oleh-oleh itu selalu baik. Saya tidak punya kebiasaan membawa oleh-oleh ya, tapi kebiasaan membawa oleh-oleh itu yang Bu Ida pernah cerita sama saya, ini harusnya bawa gini, bener juga ya Bu Ida ya, cuma jangan mahal-mahal Bu Ida, ini kalau Bu Ida dengerin ya, jangan mahal-mahal oleh-olehnya, cukup bawa, karena waktu dibawa itu seneng, saudara ya. Itu salah satu untuk supaya orang itu jangan terlalu toksik, saudara ya, memberikan. Jadi kalau kamu besuk ya perlu ada sedikit lah, walaupun kue apa roti sedikit, ini buat kamu ya, aku bikinkan khusus sedikit, sepotong, saudara, kamu beliin ya, seneng dia, saudara, kamu beliin ya sesuatu yang sesuai dengan jangkauan ya, atau kamu masakin khusus, aku masakin sop khusus buat kamu ya kan, murah meriah, karena bukan masalah mahalnya, saudara. Kalau kamu besuk itu masalahnya kamu memberikan sesuatu yang kamu harus berpikir ya, bawain orang besuk pun kamu harus mikir, bukan masalah kamu banyak duitnya, enggak, saudara. Wah, kita bawain aja langsung dari ini, bawain parcel segala macam, oh bukan ya, bawain sesuatu yang membuat orang itu bahagia, senang. Dia bawain duit, Pak, belum tentu, saudara, dibawain duit bahagia. Intinya adalah kamu memikirkan dia, konsepnya itu loh. Sehingga kamu bawa sesuatu, kamu sedang memikirkan dia. Ya, saudara ya. Nah, dia kemudian dilempar semua toksik itu, racun itu ke kamu tuh, saudara. Dan kamu tidak siap. Kamu tidak sadar, kamu bawa pulang tuh racun tuh, saudara. Ya, kalau kamu tidak di dalam Tuhan, ya kan? Maka racun itu akan diam-diam masuk ke kamu, saudara. Bukan cuma penyakit yang menular, saudara ya, tetapi racun dari jiwanya itu. Makanya ketika besuk, ya, kalau pendeta-pendeta lama suka apa, saudara? Yuk kita nyanyi satu pujian, terus berdoa sama-sama. Oh, itu penting, saudara ya. Kamu jangan meremehkan, yuk kita nyanyi yuk satu lagu pujian. Oh, itu juga menetralisir racun toksik itu, karena lagunya itu kan positif. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya. Atau kita belajar ya, give thanks with a grateful heart, give thanks. Ajari terima kasih, saudara. Ajari, saudara ya. Terus, saudara ya, nyanyikan satu pujian supaya toksik itu enggak meracun ke kita dan ke dia, menetralisir. Lalu kita ajak berdoa sama-sama. Bukan basa-basi retorika, saudara, benar-benar ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar malaikat Tuhan memagari kita semua. Ya, biar
Tapi Anda jangan bilang, tolong ini supaya curhat yang toksik ini, jangan meracuni saya, jangan kurang ajar tuh saudara. Nah itu makanya perlu diajarin. Besok itu tidak sembarangan. Ya, tetapi yang paling penting kamu memikirkan sesuatu. Yang kedua, jangan menghakimi kayak tadi teman-temannya Ayub datang besuk bukannya mau membagi sukacita, malah menghakimi, kan kurang ajar saudara. Tidak perlu kamu datang ke sini kalian. Katanya nanti kalau di bagian selanjutnya ya, dasar kamu sialan katanya Ayub, dasar kamu sialan. Ngapain kamu datang cuma untuk menghakimi saya saja? Oh saya pernah ya. Wah ini saya lagi di penjara saudara. Saya dibesuk sama tim gereja saudara ya. Saya lagi di penjara, padahal saya lagi kepengin. Dulu kan saya masih agamawi, jadi saya bilang telepon sama Pak Pendeta, salah satu pendeta, tolong bawakan aku perjamuan suci, aku pengen sekali perjamuan suci nih. Ya kan perasaan pengen dekat sama Tuhan dengan ritual perjamuan suci gitu ya. Ritual, saya dulu masih ritual begitu. Terus tim besuk ini datang saudara. Dia menghakimi saya, ayo kamu harus jujur, ya itu uangnya kemana, itu kasihan tuh, gimana, waduh, nggak ajar saudara. Saya begitu saudara, saya diam, saya tidak pernah ngusir orang loh saudara, seumur hidup saya. Itu hari itu saya tak usir beneran itu orang, saya tidak pernah usir orang loh saudara. Seumur hidup saya tidak pernah ngusir orang. Hari itu tuh orang, kamu nggak usah kesini lagi. Terus saya telepon pendetanya, saya ya kan ada waktu itu anak besuk saya ya, tak telepon, Om, jangan ada orang gereja kesini lagi ya, sialan. Lalu tak ngomelin saudara ya, udah ngajar datang malah menghakimi saya lagi fight karena saya lagi marah di fitnah, malah dihakimi, lu kurang ngajar saudara. Nah, itu tidak boleh saudara, itu toksik, kamu yang bawa toksik tuh, kamu yang bawa racun tuh. Saya lagi menyemangati diri saya supaya saya ini malah diracun saudara, itu kurang ngajar saudara. Nah itu tidak boleh juga, kamu jadi racun loh saudara bagi yang ditinggalin itu. Ketika kamu itu, teman-temannya Ayub itu toksik loh saudara. Besuk itu adalah sebuah pertukaran. Kamu bertukar damai sejahtera atau mau bertukar racun saudara. Ya, kamu bertukar. Makanya Tuhan Yesus itu menggarisbawahi tentang besuk ini saudara. Ya, Tuhan Yesus sangat concern dengan besuk. Waktu kamu di penjara, kamu tidak menghibur aku. Waktu aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ya, dibanyakan orang perlu dihibur, saudara. Karena dia bingung, tuh, istriku gimana, anakku gimana. Dulu si Wesley masih umur 5 tahun, saudara ya. Gimana tuh? Kamu nggak tahu orang di penjara itu panik di dalam, saudara. Apalagi kalau mau masuk penjara nggak punya uang. Saya dulu masuk penjara ada duitnya. Ya, walaupun dihabisin, tapi kan anak pegang duit, waktu mami pegang duit ya. Jadi kita penjara kirimin makanan enak-enak saudara ya. Kan lagi di penjara nggak punya duit gimana saudara? Nah kamu dia jangan lupa bawain makanan enak. Makanya dulu saya bilang sih siapa itu KC bawain makanan enak jangan lupa. Ya tapi Bu nasibnya gimana? Tapi kalau Yusuf Manupulu kan selalu ingat Bu bawain masakan enak buat Pak Yusuf. Dulu siapa lagi itu ingat nggak? Apollon Haris Darmawan. Kita kirimin apa saudara? Fried chicken ya yang enak itu ya, sebulan sekali masuk kita kirim semua, waduh banyak saudara ya. Nah itu penting itu saudara. Ya kan orang di penjara itu panik di depan ada apa yang terjadi di luar sana dengan istriku, anakku, ya kan. Nah terus kita tengok, makanya yang besuk itu harus orang yang dewasa ya. Tim besuk itu tidak boleh orang sembarangan. Kamu lihat ada suami di penjara, kamu tengok istrinya nganggur, nganggur. Oh, orang ajar saudara. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, hati-hati saudara ya. Pokoknya harus yang dewasa. Dan ingat-ingat saudara ya. Itu orang yang lagi sial, begitu kamu garap, kamu sial juga loh saudara. Benar, itu sebuah pertukaran. Tapi kalau kamu berkati dia, kamu akan diberkati. Itu hukumnya. Sebentar, aduh kelebihan 5 menit Pak Mulia. Intinya saudara, satu kalimat. Besuk
adalah sebuah pertukaran spirit. Salah satu akan memberi toksik buat kamu, tapi kamu tidak bisa menolak. Dan jangan sampai yang tukang besuk ini yang memberi toksik, tapi yang tukang besuk ini yang membawa berkat. Kalau sampai si tukang besuk ini yang memberi toksik, kamu akan bawa pulang tuh kutuknya itu. Tapi kalau kamu bawa berkat, kamu berkati dia, dan kamu juga akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu datang ke rumah orang, tengok orang, bawa selalu berkat, bawa selalu shalom. Jangan bawa keluh kesahmu, saudara. Bawa selalu berkat sukacita dari surga, optimisme. Makanya harus dewasa. Ya, tim besuk itu tidak boleh orang sembarangan, Pak Mulia. Harus orang yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati.